mungkin ini aja sih, sering-sering aja saya saling ingetin kan. Saya seneng gitu denger Najwa Shihab kalau macam dia ngomong kan, dia punya kutipan kemarin yang saya ingat dari Sultan Syahir. Kalau kita punya mimpi tidak cukup untuk menakuti kita, itu tandanya mimpi kita kurang besar. Jadi apa yang mau kita lakukan itu harus harus lebih menakutkan gitu. Istilahnya kayak, oh saya harus gimana, saya harus gimana ke depannya. Kayaknya saya nggak bisa nih. Pertimbangan-pertimbangan itu yang justru harus kita lakukan. Apalagi cuman skripsi, saya rasa harusnya pada bisa semua sih. Pasti ada jalan. Gojek. Bisa. Sudah. Kalau memang tidak ada jalan, kita pesan Gojek aja bisa. Iya, maksudnya kalau kita sudah stuck tuh, sudah tidak tahu mau kemana, pasti ada jalan. Kalau Intinya tuh jalan dulu toh. Kalau tidak ada jalan putar balik. Jangan kawan, kalau kau jalani dulu tidak ada kepastian, tetap ujung-ujungnya sakit. Makanya kalau dari awal tidak niat komitmen, tidak usah dijalanin. Ini apa? Itu katanya cewek. Jadi jangan. Oh, ini kita sudah jalani dulu. Pindah pembahasan ini. Kawan, ini 10 menit waktu yang sangat tingkat saya rasa. Tapi menurut saya kayak dengan kau ini dia lebih menarik sedikit lah. Kau lebih sedikit untuk memotivasi teman-teman semua ini. Sebenarnya nggak motivasi sih, lebih ke pengalaman hidup sih. Karena gimana ya, mau nggak mau semua itu yang dijalani manusia itu sama aja gitu. Hidup cuma buat mati. Jadi kalau kita tidak lakukan terbaik dalam proses itu sama aja kayak sia-sia gitu. Kayak misalkan gini, teman-teman yang kuliah kan, terus dia pikir lebih baik saya kerja nih. Akhirnya saya putuskan buat berhenti kuliah. Karena saya tahu ketika saya kuliah nanti saya dapat gelar ini saya tidak tahu harus kemana gitu. Saya ngabisin uang. Misalkan nih, akhirnya buat mencapai dia punya tujuan sendiri, ya udah saya putuskan buat saya berhenti sampai di sini. Ya udah kerja akhirnya punya rumah sendiri. Ya alhamdulillah kalau kayak gitu juga. Saya pikir itu bukan hal yang buruk, itu sangat baik sekali begitu ya rasanya. Ada juga teman-teman yang putuskan buat ya udah saya jalanin aja, saya harus kuliah, saya harus selesaikan kuliah, saya harus wisuda biar saya bisa menganggur. Kayak saya cita-citanya menganggur dan sekarang tercapai. Tapi punya tempat fotokopi. Itu bisnis kawan. Jadi kita bicara di belakang aja kawan. Aduh. Padahal dia sudah kasih tahu dia punya apa? Dia sudah sampai di garis finish nih. Garis finishnya itu adalah cita-citanya tadi. Cuma Idin malah patahkan. Idin ini parah sekali. Nganggurnya tuh ada apa? Ada embel-embelnya lagi nih. Kawan, nanti tolong judul podcastnya pengangguran is the best. Tujuan hidup kita kuliah untuk menganggur. Mantap. Statement itu agak bahaya sebenarnya, agak bahaya. Bisa sih, agak bahaya sih. Sensor aja. Jadi begini. Nanti dikasih apa nih? Tunggu. Depan judul nanti itu fotonya Bayu tuh langsung di depan pas. Jadi begini Bayu, tadi kan kau sudah motivasi, kau sudah kasih hal-hal yang positif lah tuh. Cuma untuk kau bilang kau punya cita-cita jadi penganggur ini, aduh, kau bisa bikin kuliah hanya untuk penganggur. Kawan, sebenarnya motivasi sebagai pengangguran itu sendiri itu sangat tinggi sekali. Karena apa? Ketika kita menganggur, kita bisa berbuat banyak kebajikan. Kita bisa mencari kitab suci, kita bisa fokus perbaiki. Serius, kita bisa fokus perbaiki agama kita bisa fokus menata hidup gitu kan. Kita bisa fokus buat ya yang mau mungkin traveling, bisa habiskan waktu traveling setahun nggak bisa balik kan karena nggak ada uang buat balik. Nggak, saya serius. Maksudnya saya kira kok ancam kan. Maksudnya itu gini loh. Waktu di saat kita nganggur itu waktu terbaik buat kita muhasabah diri, melakukan yang terbaik. Misalkan kita yakin nih di saat-saat sebelumnya kita melakukan banyak kesalahan, mungkin ke orang tua, teman dekat, atau mungkin orang-orang di sekitar kita. Di situ kita bisa kayak, oh iya ya, selama ini saya jalanin ini kayak macam salah. Saya harus benerin dari sekarang. Kalau enggak nih keburu mati. Maksudku tuh kayak kapan lagi gitu, kita sudah wisuda, tanggungan kita tuh sudah lebih besar daripada sebelumnya. Kita nih sudah masuk di ranah
orang-orang dewasa, sudah bukan anak-anak mahasiswa, sudah pikiran kita sudah harusnya terbuka. Saya pikir Kenapa tidak dari dulu pikiranmu terbuka? bukan tidak mau sahabatku, tetapi hal-hal seperti mahasiswa kan macam banyak nih pikirannya, mungkin yang kerja sambil kuliah mikirnya gini, kita harus nyari uang buat bayar kuliah, jadi belum bisa fokus buat perbaikin saya punya kesalahan apa, nggak kepikiran ke situ, jadi fokusnya dulu cari kerja dulu buat bayar uang kuliah. Apa enggak mereka yang mungkin tidak kerja di biaya orang tua, mungkin dia pasti mikir gini, udahlah saya kuliah aja, lagian orang tua yang biayain. Tapi itu beda halnya ketika kamu udah wisuda, kamu bakal ngerasain bener-bener jadi manusia nggak guna. Jadi kayak macam dulu saya ngabisin orang tua buat kuliah, uang orang tua buat kuliah itu sekian puluh juta, tapi kok sekarang saya nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Ada tanggung jawab tersendiri kawan, moralnya, tanggung jawab moral, tanggung jawab finansial itu pasti ada. Apalagi kita seorang lelaki sejati eskom. Jangan lupakan titel itu kawan. Siap, eskom. Oke, 1 menit terakhir, masih ada? 1 menit terakhir, mungkin saya pengen ngucapin terima kasih sebelumnya buat teman-teman yang udah berpartisipasi. Orang tua udah pasti, sama Tuhan tuh udah pasti. Jadi ya udahlah, kita skip kan. Buat teman-teman yang banyak membantu, seperti mungkin motivasi dari teman-teman semua, dari teman-teman kampus. Mungkin tong buka room baru apa ya, Bayu? Buka room baru kau jelaskan ulang. Saya takutnya nanti dia tak putus ini. Oh iya, oke. Serius ini cuma buat saya kan? Yana mana? Sabar, oke. Kita maaf ya. Kita buka baru. Oke, masuk. Halo Yana, cu. Ini tuh mau closing statement atau mau lanjut lagi? Bebas kawan. Lanjut. Bayu masih banyak yang kita mau bicarakan. Itu suara candu sekali. Candu banget. Oke, lanjutin yang tadi apa? Iya, kau ulang yang tadi. Mungkin kau bisa, kayak tadi aja. 40 menit. Dalam proses selesaikan skripsi ini banyak sekali pihak yang bersangkutan, jadi pengen secara pribadi gitu ungkapin rasa terima kasih. Pertama ya tentu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan yang telah istilahnya kalau nggak ada gitu, saya bukan apa-apa gitu kan. Terus buat orang tua yang selalu support biaya, support doa, terus banyak lah, kalau orang tua nggak usah dipertanyakan. Sama buat teman-teman semua yang istilahnya kayak banyak dari omongan negatif dan positif, jadi semua teman-teman itu saya seneng gitu masukannya. Yang negatif bikin saya jadi kayak seneng karena mereka bilang kapan kamu di DO. Saya seneng karena saya bisa buktikan bahwa saya nggak di DO gitu. Terus teman-teman yang nyemangatin kayak ada teman-teman di kos kilo 8, ada Alif, Akmal, Rizky, Yana. Aduh, harus sekarang. Terus teman-teman yang membantu dalam kampus sendiri kayak Lukman itu sangat berperan besar sekali menurut saya, karena info-info yang valid. Dia calon ini sih. Jangan, itu bahasanya nanti bisa dicari kita. Kau punya ijazah sekeluarga belum? Kenapa? Kau punya ijazah sekeluarga belum? Kalau ijazah sendiri saya sengaja nggak kasih keluar ya. Maksudnya belum. Karena saya pikir gini, kalau saya ngeluarin ijazahku sekarang, otomatis saya harus siap buat kerja, saya harus siap masukin dunia kerja. Tapi sabar dulu lah, saya mau perbaikin diri, saya cari kekuranganku kemarin di mana, saya perbaikin di situ sampai saya benar-benar siap, baru saya masuk. Karena menurutku kalau kita jalanin sesuatu tanpa kita senengin gitu, kayak nanti jadi beban buat kita sendiri. Biar kerjaan seenak apapun, biar itu digaji sebesar apapun, kalau kita kerjainnya tidak dengan ikhlas, nggak bakal bisa juga. Kalau Idin kan beda, dia dari awal udah seneng kerjaannya, udah
udah menyatu dengan dirinya gitu. Jadi sampai sekarang dia ikhlas. Bukan begitu idenya? Salah. Next. Oke. Sorry. Jadi kalau buat teman-teman sendiri yang 2015, saya pikir mereka semua punya kesempatan yang sama. Mereka semua punya kemampuan yang sama. Kita sebagai teman yang mungkin udah selesai duluan dan mungkin yang tidak lanjutkan lagi, itu kita bisa kasih support secara mental, walaupun tidak bisa secara finansial. Karena gini, satu kata dari kita saja itu sangat berarti buat mereka. Misalkan gini, kita semangatin walaupun cuma bercanda, kayak misal, ayo semangat, kamu pasti bisa. Itu udah tertanam banget, kayak macam iya benar, saya harus semangat. Apalagi saat-saat orang itu ngerjain skripsi kayak capek, depresi gitu, kata-kata itu bisa jadi kata-kata mutiara, walaupun cuma kata ayo gitu aja. Dan kata-kata yang misalkan kapan di DO gitu justru bisa jadi buat orang lain tuh bisa nyemangatin, kayak buat saya itu kan nyemangatin, bisa jadi buat orang lain tambah down, akhirnya nggak mau lanjutin. Jadi buat teman-teman 2015 saya pikir kita bisa kok, kita orang masuknya sama-sama, masa keluarnya nggak bisa, walaupun beda tahun tapi bisa lah buat jadi alumni gitu, bisa nyusul. pasti harus bisa gitu. Iya, harus bisa. Idin muka loyo sampai